warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wari di Dapur Wari. Ya, pada kali ini, pada video ini saya mau mencoba membuat nastar brownies. Jadi nastar yang rasanya coklat, dalamnya tetap seri nanas. Jadi di sini saya punya bahan-bahan. Saya di sini pakai margarin. Kenapa pakai margarin? Supaya lebih ekonomis. Lalu saya akan menggunakan gula halus sebanyak 25 gram. Lalu telur, nanti saya pakai kuning telurnya satu aja. Kemudian putih telurnya akan saya pakai buat olesan. Lalu saya punya bubuk coklat. Dan kemudian tidak lain dan tidak bukan selai nanas nastar di sini. Bisa pakai selai nastar apapun, bisa pakai yang udah jadi ataupun maksudnya yang dijual di pasaran, ataupun bisa juga buat sendiri. Untuk review selai nanas yang sudah jadi bisa dilihat di video saya yang sebelumnya. Dan ini juga saya punya terigu sebanyak 190 gram. Lalu di sini sudah dicampur dengan 1 sendok makan susu bubuk. Kalau untuk terigu sebenarnya itu nanti pas setelah diaduk dengan semua bahan, kalau masih terasa masih lengket. Jadi kalau misalnya adonannya masih lengket di tangan banget, itu bisa ditambahin terigu sedikit demi sedikit, tapi jangan terlalu banyak. Kita langsung buat. Kita masukkan margarin. Pertama-tama masukkan margarin sebanyak 125 gram. Sudah. Nah, kita akan mixer bersama dengan gula halus. Gula halus kita mixer dengan kecepatan rendah. Saya mixer selama 1 menit dengan kecepatan rendah. Lalu saya akan memasukkan kuning telur. Masukkan kuning telurnya. Lalu kita akan mixer cuma sampai tercampur saja. Kecepatan rendah aja ya. Sebentar aja masukkan terigu dan susu bubuk yang sudah dicampur, sekitar setengahnya aja, nggak usah ditimbang, dikira-kira aja setengahnya. Kita mixer sebentar. Oh iya, lalu kita masukkan coklat bubuk. Ini kalau untuk sendok takar, dia sendok takar 15 ml, saya akan masukkan 1. Kita ayak ya. Kita coba dulu masukkan sekitar 1 aja. Jadi kalau kurang coklat kita akan masukkan lagi. Kita mixer sebentar.
saya akan masukkan 1 sendok 15 ml lagi. Ini sendok 15 ml nya, karena kita akan bikin nastar brownies ya, jadi kita akan membuat nastar yang kerasa coklatnya dan cenderung ke pahit-pahit gitu ya. Kita mixer sebentar. Sudah deh, saya akan masukkan sisanya aja. Jadi kalau bikin kue itu sing penting yakin, kalau kata orang Jawa, sing penting yakin. Masukkan, diaduk sampai rata. Ini kalau begini, ini nggak usah ditambahin terigu lagi, dia udah oke. Kalau mau dikurangin terigu juga nggak apa-apa, kurangin sekitar 10 gram gitu, jadi 180 gram. Ini bagus deh buat diindil-indil. Tapi kalau mau pakai 190 juga nggak apa-apa. Jadi ini kulitnya udah jadi. Kita akan bundar-bundarin. Di sini punya selai nastar. Kalau ada yang nanya ini takarannya berapa, ini pakai sendok takar yang ukurannya 2 atau 2,5 mili gitu. Nih. Lalu saya akan membuat kulitnya dengan sendok takar 5 mili. Jadi diambil untuk sendok takar ini sebenarnya murah, harganya sekitar 5 ribuan, 6 ribu gitu. Saya akan bulat-bulat sebentar, baru saya planet, baru saya masukin. Nih, dengan takaran ini, dengan takaran kulitannya dan selainya segini, itu nanti hasilnya akan selainya akan banyak di dalam. Jadi tergantung selera aja. Kalau untuk selai tergantung mau gimana tuh. Jadi ya, lucu banget nastar brownies. Ini lucu lagi kalau misalnya dia bisa shiny keras gitu ya. Saya akan ngecemplungin di putih telur ya, cemplungin gitu aja. Kenapa saya pakai putih telur? Biar warnanya masih tetap coklat. Jadi saya akan kasih ini baking paper, karena kalau untuk celupan putih telur dia akan lebih gampang diambil. Kalau misalnya pakai yang abu-abu itu bakal lengket. Ini ya, kita akan ngambil adonan di sini dengan takaran ini. Nggak perlu tepat-tepat banget. Kalau mau tepat banget juga nggak apa-apa, nggak tepat banget juga nggak apa-apa. Tuh, kita akan ambil, langsung kita bulatkan bentar aja, terus tekan. Kita masukkan, jangan lupa pakai tusuk gigi ya, karena kalau nanti ngambilnya pakai tangan, selai ini, tangan kita bakal lengket-lengket dengan selai, dan ini adonannya bakal lengket-lengket di tangan. Ini kita tutup nih. Jadi bedanya kalau pakai ini tertutup semua ya, baru kita bundarin. Jadi bedanya kalau pakai butter, adonan itu bakal lebih lengket, lebih lembek, tapi jadi lebih gampang di dibentuk seperti ini. Tuh, udah ya. Kita akan taruh di putih telur.
Ini saya pakai olesan putih telur, cemplungan putih telur, biar dia nanti kalau udah matang nggak grogi. Bahasa Indonesianya apa ya? Nggak grogi. Bruduli itu loh. Terserah juga kalau misalnya mau dioles pakai kuas juga bisa. Terserah, sesuai selera aja. Kalau saya pilih yang praktis, langsung celup-celup. Kalau selainya itu kering, maksudnya nggak terlalu berenyek, berair, dia nastarnya kalau dipanggang dia nggak melebar jadi besar sekali, jadi gepeng gitu loh. Kenapa kok gede kecil, ada yang gede ada yang kecil? Karena biar gampang kalau masuk toples. Nanti biar nyusun di toplesnya lebih gampang. Gitu deh, lakukan sampai selesai. Ini saya akan open selama 1 jam dulu, kita lihat. Pokoknya dia pakai api kecil, jadi nggak ada waktu yang pasti kalau untuk oven tangkring, karena oven tangkring tiap orang beda-beda. Jadi kalau misalnya bawahnya, saat dilihat bawahnya udah agak kecoklatan, itu tandanya sudah matang, bisa diangkat. Jadi nggak perlu 1 jam, kok udah 1 jam belum matang-matang, yaitu berarti harus lebih lagi. Dan untuk penggunaan baking paper ini juga jadi membantu kita banget supaya bagian bawahnya itu nggak cepat gosong. Kita masukkan. Ya, jadi ini setelah sudah jadi, ini sekitar 1 jaman lebih lah, dengan 1 jam lebih sedikit dengan api sedang. Jadi kalau api sedang hasilnya seperti ini, agak-agak ada retak-retakan seperti itu. Ini sedikit. Karena warnanya coklat, jadi kalau matang nggak kelihatan coklat ya. Jadi caranya tahu dia matang apa enggak, jadi pas di dalam oven sekitar 1 jam dipegang atasnya gini, kalau dipencet dia masih lembek banget berarti dia belum matang, dibiarin lagi sampai dipencet gitu dia agak keras ya, nggak lembek banget. Ini seperti ini kalau di api sedang ada retak-retak gitu. Sebenarnya sih nggak apa-apa, dia jadi kayak ada shiny kerasnya gitu. Kemudian saya sudah mencairkan coklat putih di dalam plastik segitiga atau piping bag. Saya akan hias bagian atasnya dengan coklat putih ini. Coklat putihnya diusahakan cair ya, supaya dia nggak terlalu mencunung itu apa, terlalu ke atas gitu loh. Jadi pas disusun di atas toples dia nggak begitu makan tempat.
Ini yang sudah ditopingin, lalu saya akan mencoba satu. Kalau menurut saya rasa coklatnya pas. Coklat dengan selai nanas itu rasanya nyambung menurut saya. Kalau misalnya dirasa kurang hitam, bisa dipakai coklat noir. Kalau di Tulip itu namanya coklat noir, bubuk hitam itu. Kalau ini saya menggunakan coklat bubuk Bordeaux. Kalau misalnya mau menggunakan coklat bubuk yang lain boleh. Cuma warnanya itu, kepekatannya itu berbeda. Ada yang pekat banget. Ini yang Bordeaux ini termasuk yang coklatnya pekat. Jadi yang lainnya tuh sebenarnya kepekatannya itu di bawahnya Bordeaux ini. Jadi kemungkinan kalau pakai coklat lain, coklat bubuk lain, hasilnya bakal lebih mudah daripada ini. Kalau misalnya nggak apa-apa, nggak keberatan, silakan dicoba saja. Kalau untuk retak-retaknya sebenarnya bagus aja. Kalau menurut saya ya, dia jadi kelihatan lebih estetik gitu. Tuh, jadi nggak mulus-mulus gimana gitu. Dia masih bagus kok. Dia kelihatan lebih estetik gitu aja. Ya gitu aja, semoga bermanfaat video saya kali ini. Silakan dicoba, semoga bisa menjadi ladang usaha untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk yang sudah subscribe, jangan lupa like-nya dan komen di bawah untuk sharing-sharing. Sampai jumpa, terima kasih.